PT Garuda Indonesia mengganti Direktur Utama Arief Wibowo. Dalam rapat umum pemegang saham pada Rabu, Arief diganti oleh Pahala Mansuri yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan Bank Mandiri. Dilansir Detik Finance, dalam jangka pendek, Pahala akan memastikan profitabilitas keuangan perseroan agar meningkat. Pria lulusan Stern School of Business New York University ini, Amerika Serikat, ini menilai akan terus melakukan efisiensi di tengah persaingan yang cukup ketat dalam industri penerbangan dalam negeri. Salah satunya dari sisi biaya bahan bakar, perawatan, dan hal yang bisa dioptimalkan. Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih pada tahun 2016 sebesar 124,5 miliar rupiah atau 9,36 juta dolar Amerika. Capaian tersebut merosot 88% dibandingkan laba bersih tahun 2015 senilai 1,03 triliun rupiah atau 78 juta dolar Amerika. Meski demikian, pendapatan Garuda Indonesia pada 2016 naik 1,3% dari 49,5 triliun rupiah menjadi 50,2 triliun rupiah. Selain menghentikan Arief Wibowo dan menggantinya dengan Pahala Mansuri, rapat umum pemegang saham ataupun RUPS yang digelar hari Rabu kemarin juga merombak jajaran direksi dan menghapus posisi Direktur Operasi dan Direktur Pemeliharaan Pesawat. Tidak adanya posisi tersebut bertentangan dengan Civil Aviation Safety Regulation ataupun CASR yang mewajibkan adanya dua posisi tersebut. Direktur Operasi diwajibkan dijabat oleh pilot senior berlisensi Air Transport Pilot License. Sementara Direktur Pemeliharaan Pesawat diwajibkan dijabat personel berlisensi sebagai engineer penerbangan. Dan kita ke informasi selanjutnya. Menariknya dan sebelumnya Garuda Indonesia sendiri memang tadi seperti kami informasikan mencatatkan laba bersih yang turun 88% dari periode sebelumnya. Menariknya, dalam struktur organisasi terbaru tidak ada jabatan Direktur Operasi dan juga Direktur Perawatan Pesawat. Mengapa kedua posisi tersebut, Alpa? Dan benarkah penggantian Direktur Utama karena kinerja keuangan buruk Garuda sepanjang tahun lalu? Kini sudah terhubung melalui sambungan telepon Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia. Sudah ada Bapak Beni S. Butar-Butar. Pak Beni, halo, selamat sore. Selamat sore. Pak Beni, RUPS sudah selesai dan hari ini kita lihat bahwa respon pasar tampaknya positif karena hari ini laba Garuda Indonesia GIAA melonjak 4,4% bahkan sempat menyentuh level 5%. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadi pergantian dan apakah benar tidak ada posisi Direktur Operasi dan Direktur Pemeliharaan Pesawat, Pak Beni? Bisa dijelaskan di sini. Perombakan direksi yang terjadi dalam tubuh organisasi Garuda Indonesia itu merupakan keinginan dari pemegang saham yang melihat untuk mengakselerasi bisnis atau ekspansi bisnis Garuda Indonesia agar lebih cepat atau agresif dalam meraih keuntungan bisnisnya. Nah, mengenai adanya jabatan rangkap yang dipegang oleh satu direktur, yaitu Direktur Produksi, yang membawahi Direktur Operasional dan Direktorat Maintenance, itu diarahkan agar terjadi perampingan dan juga percepatan dalam proses manajerial, baik dalam pengambilan keputusan dan juga penanganan di dua sektor tersebut. Selain itu juga untuk dibangun sinergi yang lebih cepat, mengingat tantangan global yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan dan membuka peluang bisnis yang lebih jelas begitu. Pak Beni, sangat bisa dipahami efisiensi memang dibutuhkan di tengah ketidakpastian global seperti saat ini misalnya. Tapi merangkap jabatan dari Direktur Produksi untuk membawahi juga fungsi Direktur Operasional, kemudian juga Direktur Perawatan Pesawat. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan regulasi Civil Aviation Safety Regulation yang memang mengharuskan bahwa jabatan-jabatan tersebut diisi oleh orang-orang expert sesuai dengan yang sudah tercantum dalam aturan skala internasional tersebut, Pak Beni? Betul. Memang sebetulnya dalam struktur organisasi Garuda Indonesia itu direktur atau direktorat operation yang membawahi pilot, pramugari dan operasi pesawat itu berada dalam satu tangan direktur yang disebut Direktur Operasi.
dan kemudian tentang teknik dan maintenance perawatan pesawat itu berada dalam satu tangan direktur teknik. Namun demikian, dengan dileburnya ke dalam satu direktorat yang dibawahi oleh direktur produksi, itu ingin menunjukkan mendukung akselerasi bisnis yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, dan juga sebetulnya tetap ada orang-orang expert yang mampu menangani masalah operation pesawat, safety, dan juga maintenance-nya armada Garuda. Namun hal ini masih akan kita konsultasikan lebih jauh dengan Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis yang juga memiliki kepentingan terhadap standar safety dan operation dari Garuda Indonesia. Jadi sejauh ini kita masih lihat, namun kita juga masih konsultasikan karena sebetulnya yang diinginkan adalah sebuah peluang dan aktivitas yang lebih agresif bagi Garuda Indonesia. Pak Benny, apakah sebelum RUPS atau ketika RUPS dilaksanakan, apakah tidak ada konsultasi sebelumnya? Karena melihat banyaknya orang-orang yang sangat ahli di bidang aviasi, tampaknya aturan dari CASR ini bukan suatu hal baru harusnya. Apakah memang direktur produksi juga memiliki spesifikasi seperti yang diwajibkan oleh CASR? Misalnya, untuk yang menjabat sebagai direktur operasi wajib pilot senior berlisensi Air Transport Pilot License. Kemudian kita lihat engineer penerbangan itu akan menjabat sebagai direktur pemeliharaan pesawat. Apakah direktur produksi yang saat ini ditunjuk memiliki lisensi kedua yang diwajibkan tersebut, Pak Benny? Baik, dalam perspektif kita sebetulnya kita tetap memiliki orang yang mempunyai kualifikasi seperti yang diamanatkan dalam aturan tersebut, yaitu pilot yang memiliki kualifikasi yang baik dan juga seorang engineering maintenance yang memang mumpuni. Namun demikian, itu masih akan kita konsultasikan hari ini dengan Kementerian Perhubungan untuk bisa dicarikan jalan tengah bagaimana yang terbaik, mengingat kondisi-kondisi secara aturan apakah bisa dipenuhi dan juga secara bisnis dan tujuan jangka panjang bagi Garuda Indonesia tetap bisa juga ditemui. Jadi sedang diupayakan langkah-langkah yang baik untuk menghadapi hal ini. Pak Benny, singkatnya masih terbuka kemungkinan kalau nanti hasil konsultasinya mengharuskan memang ada jabatan direktur operasi dan direktur pemeliharaan pesawat, maka akan ada posisi tersebut dalam struktur organisasi Garuda. Begitu, Pak Benny? Bisa jadi, tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Baik, Pak Benny, kita langsung saja ke saham. Kami memiliki data mengenai perolehan ataupun juga bagaimana reaksi pasar pasca terjadinya perombakan direksi Garuda Indonesia. Kita lihat bersama Pak Benny, pergerakan saham Garuda Indonesia hari ini bahkan sempat menyentuh level 5% dan saat ini 4,4%. Artinya positif respon pasar terkait dengan perombakan dari Garuda Indonesia kali ini. Pak Benny, saya ingin kembali kepada Anda dengan jabatan baru, CEO baru, kemudian beberapa direksi yang baru. Apa target Garuda Indonesia ke depan sehingga respon positif ini bisa sustain di saham GIAA, Pak Benny? Baik, terima kasih sebelumnya dengan respon yang begitu positif. Yang jelas Garuda berupaya untuk melanjutkan pertumbuhan positif yang telah dicapai dan mengembangkan ekspansi bisnisnya tidak saja di domestik secara lebih kuat, tapi juga regional dan internasional guna membangun sebuah bisnis airline yang kuat. Baik, begitu. Pak Benny, ekspansi seperti apa akan dilaksanakan baik domestik maupun luar negeri? Apakah akan membeli pesawat lagi baru atau menambah rute penerbangan seperti apa, Pak Benny? Tidak tertutup kemungkinan kita untuk menambah pesawat, tapi juga kita yang jelas saat ini adalah memaksimalkan utilisasi pesawat kita dengan mengembangkan rute-rute baru atau meningkatkan frekuensi dari rute-rute yang sudah ada. Dengan demikian akan dilihat sebuah kapasitas produksi kita yang cukup untuk bisa mendatangkan bisnis dan profit yang betul-betul sungguh baik bagi masa depan Garuda itu sendiri. Pak Benny, ada bocoran rute mana yang baru baik dalam maupun luar negeri, Pak Benny? Ya, untuk sementara untuk luar negeri bisa saya sebutkan di sini kita merencanakan untuk bisa membuka rute ke Moskow dan juga Los Angeles, Amerika. Begitu. Oke, akan ada langsung ya berarti penerbangan langsung dari Indonesia menuju ke dua kota tersebut. Betul. Baik,
Asik juga Pak Beni, langsung ke Los Angeles nampaknya ya. Terima kasih Pak Benias Butar, Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia telah bersama kami di CNN Indonesia Business.